saya Randy Adha, Sekilas IT. Dan video kali ini, saya mau ngerakit PC gaming nih. Wih, mantap nih. Harganya luar biasa sekali tentunya. Dan juga menggunakan komponen-komponen yang punya kualitas baik, kualitas terjamin. Kalian juga udah lihat di samping kiri, di sini ya, di samping kiri saya udah ada beberapa komponen yang nanti saya akan gunakan. Nah, ini nih. Tapi sebelum itu, saya pengen kenalin dulu nih komponen-komponen apa aja nih yang saya akan rakit hari ini. Wih, mantap. Tapi kalau misalkan berdiri gini sih jadi kurang enak. Kita sambil duduk aja, oke? Lanjut. Oke, di sini kalian udah lihat juga. Mungkin beberapa komponen juga saya udah pernah gunakan dan udah ada di sini. Tapi ada beberapa komponen lagi yang baru yang saya akan rakit di rakitan PC gaming ini. Oke, kalian udah tahu kan kalau misalkan Intel sekarang udah merilis prosesor terbaru dengan soket terbaru LGA 1200. Nah, otomatis dengan adanya Intel yang terbaru, maka brand-brand dari motherboard juga menghadirkan motherboard dengan soket yang support LGA 1200. Salah satunya di sini saya akan menggunakan Z490 Aorus Master. Keren kan? Dari namanya juga udah mantap. Kebetulan di sini saya akan menggunakan Intel Core i9 10900K. Wah, luar biasa sekali dengan performa yang tangguh. Katanya bisa di overclock hingga 5,3 GHz. Nah, kalau misalnya kita menggunakan prosesor setangguh itu dengan performa yang cukup baik, otomatis kita harus menggunakan motherboard dengan kualitas atau build quality yang baik juga gitu. Nah, makanya di sini saya akan menggunakan Z490 Aorus Master. Yang penting di bagian motherboard adalah salah satunya rangkaian PNM yang harus sanggup menahan kinerja prosesor kelas high-end, apalagi dengan tingkat overclock ekstrim. Z490 Aorus Master diklaim punya 14 phase 90 ampere, 7 phase dengan PWM doubler. Pisah yang digunakan adalah ISL 99390 yang digunakan biasanya pada mobo-mobo flagship. Lalu untuk kontrol PWM-nya, ini adalah ISL 69269 plus ISL 6617A untuk doublernya. Dan untuk rel integrated grafik menggunakan satu phase di Armos 50 ampere. Nah, yang membedakan di Aorus ini menambahkan yang namanya Tantalum Array Caps atau post cap, di mana ini berfungsi untuk memfilter, jadi ripple tegangan bisa diminimalisir ketika prosesor full load. Jadi tegangan akan lebih stabil saat diterima ke prosesor, apalagi jika dalam kondisi overclock ekstrim. Tantalum Array ini sangat berguna sekali pastinya. Jadi Z490 Aorus Master sudah sangat siap di berbagai pengujian overclock ekstrim dengan komponen dan teknologi yang diterapkan. Tentunya juga akan membantu masa umur rangkaian PRM tetap dalam kondisi prima. Tidak hanya itu saja, Aorus sangat serius sekali di bagian ini dengan menambahkan fan array dengan teknologi baru mirip sirip, jadi lebih akurat untuk membuang panas. Ditambah lagi Direct Heat Pipe 2 yang punya manufaktur baru dengan lebih lebar menjadi 8 mm yang sebelumnya hanya 6 mm saja. Nah, jadi Aorus itu memberikan perlindungan ganda di beberapa titik yang dirasa bagian penting dalam sebuah motherboard. Kita lihat penampakan Z490 Aorus Master dengan body armor yang gagah. Semuanya dilengkapi heatsink dari arah luar, ada RGB juga namun tidak terlalu mencolok. Ya, menegaskan aja ini adalah produk Aorus dengan LED logo manuk di depan ini. Lalu di bagian atas ada LED garis-garis yang menggambarkan teknologi yang diterapkannya, yakni teknologi baru pada fan array, jadi dilambangkan dengan LED RGB ini. Di bagian belakang juga ada black plate, tidak sebagai pelindung saja, ini juga membantu untuk sedikit mendinginkan bagian VRM, karena ada thermal pad di area-area penting. Lalu bagian-bagian penting seperti slot RAM, slot PCIe, semuanya dilengkapi dengan durable armory. Jadi udah nggak khawatir lagi pokoknya. Oke, kita lihat di bagian depannya ada indikator untuk lebih mudah menemukan troubleshooting jika ada kendala. Untuk portnya ya lumayan lengkap ya, nanti kalian bisa lebih detail lihat di websitenya. Karena kebanyakan kalau misalkan diulas satu-satu di sini. Oke, di sini saya tandemkan dengan prosesor Intel Core i9 10900K.
prosesor tertinggi di kelas utama ya bukan kelas server atau kelas lain-lain. Namun kebetulan untuk coolernya saya menggunakan Kestrel 200P2RGB. Mungkin bukan kelasnya untuk menahan panas 10900K ini, tapi setidaknya ini bakalan aman untuk menjalankan default 10900K. Terus untuk memori RAM. Nah, memori RAM-nya dari T-Force Extreme RGB 3600 MHz. Nanti saya juga akan overclock ke 4000 MHz. Saya rasa kalau misalkan untuk 4000 MHz, ini untuk di jalan harian udah cukup oke. Dengan voltase yang saya gunakan 1,45 volt, bawaan dari memori RAM-nya ini. Dan storage-nya tentunya ada XPG S11 Pro 512 GB. Untuk ngebantu speed biar terasa kenceng. PC udah garang, mahal, masa pakai harddisk? Ya pasti wajib NVMe dong. PGA-nya tentu harus yang jos juga. Ini ada Gigabyte GeForce RTX 2080 Super 8GB GDDR6 yang 3 fan. Lalu semuanya dihandle oleh power supply Deepcool DQ850W P2L 80 Plus Gold Full Modular. Udah nggak diragukan lagi untuk performanya untuk menghandle semua komponen ini dengan kapasitor yang ditanamkan pada Deepcool DQ850W ini. Oke, terus casingnya. Nah, casingnya kalian juga di video sebelumnya udah lihat. Saya akan menggunakan Be Quiet 500DX yang warna hitam. Oke, kita langsung saja rakit dan kita cari tahu bagaimana performa harga komponennya. Oh iya, harga komponennya kalau misalkan kalian nanya, saya juga lihat-lihat dari harga online shop, mungkin ini tuh berkisar antara 41 jutaan. Nanti saya akan simpan di sini. Nah, nanti saya akan simpan di sini. Ya kemungkinan ya di harga bulan Juni 2020 yang saya lihat di e-commerce Indonesia tuh total keseluruhannya berkisar di 40 sampai 41 juta saja. Oke, kita langsung saja lihat bagaimana performa bermain game, edit video, dan beberapa benchmark lagi. Oke, let's go. Di pengujian ini saya tidak melakukan overclock terhadap prosesornya dan hanya melakukan overclock pada memori saja yang berjalan di 4000 MHz dengan voltase 1,45 volt. Pertama, saya uji dulu di Cinebench R15 dengan hasil skor multinya 2630 CB dan untuk singlenya 213 CB. Lalu untuk OpenGL-nya 213,92 fps. Lanjut lagi Cinebench R20, skor CPU-nya 6307. Dalam pengujian ini, karena saya menggunakan hanya IO 240mm saja ya, jadi prosesor yang sepertinya mencapai suhu tinggi 98 derajat Celcius. Di sini keterangannya merah banget ya, karena ada beberapa core yang menyentuh 5,3 GHz. Nah, maka dari itu saya tidak berani untuk melakukan overclock dengan IO 240mm ini. Lanjut lagi di pengujian 3D Mark Firestruck, all score-nya mendapatkan 23.814 dengan suhu maksimum di 76 derajat Celcius. Suhu PGA cukup adem berada di 50 derajat Celcius saja. Begitu juga dengan 3D Mark TimeSpy all score 11.980. Suhu CPU mencapai 84 derajat Celcius, lalu PGA-nya menyentuh 52 derajat Celcius. Saat melakukan tes Prime 95 kurang lebih 15 menit, suhu CPU maksimum ada di 94 derajat Celcius, tapi PRM masih berada di 59 derajat Celcius, yang artinya pendinginan PRM pada motherboard ini masih sangat baik. Lanjut lagi ke pengujian gaming, saya melakukan atau mencari rata-rata FPS menggunakan software Afterburner yang gampang-gampang aja. Oke, pertama di sini saya tes PUBG Steam dengan settingan mentok kanan, resolusi 1080p, 1440p hingga 4K. Karena dengan spek garang seperti ini, resolusi 1440p yang cukup nyaman dimainkan. FPS-nya juga masih tinggi jika di resolusi 1080p, average FPS-nya berada di 222 fps dengan 1% low 81 fps. Lalu jika di 1440p, rata-rata FPS-nya berada di 176 fps. Lalu saya juga tes di resolusi 4K. Ini mulai terasa berat karena rata-rata FPS-nya berada di 97 fps. Ini terbilang luar biasa sih. Dengan spek seperti ini, game seperti PUBG bisa bermain lancar di resolusi 4K.
Lanjut game Battlefield 5, pengujian sama rata kanan, resolusi 1080p dengan rata-rata FPS-nya berada di 147 fps dengan 1% low di 89 fps. Lanjut resolusi 1440p, average-nya berada di 109 fps. Dan lanjut lagi di resolusi 4K ini mulai terasa berat di pengujian ini. Rata-rata FPS-nya berada di 55 fps saja. Mungkin karena efek ledakan lebih detail, jadi resolusi 4K ini terasa berat sekali. Watt yang dihasilkan saat full load, kalian bisa perhatikan wattmeter yang saya simpan di kiri bawah layar kalian. Nah, ini bisa mencapai 420 watt ketika kita main game di resolusi 1080p ataupun 4K. Misalkan seperti game yang saya tes ini adalah game Battlefield 5, rata-rata watt yang digunakannya tuh berada sekitar 380 hingga 400 watt saja. Namun jika idle, PC ini hanya memakan watt kurang dari 100 watt jika hanya dipakai browsing ataupun nonton movie. Nah, jadi referensi power supply yang digunakan mungkin harus sekitar 600 watt ke atas, bisa 700 watt atau 850 watt, itu udah lebih dari cukup. Dan tentunya harus bersertifikasi minimal 80 plus bronze atau gold. Game ketiganya ada The Witcher 3, masih sama settingan rata kanan, resolusi 1080p, rata-rata FPS-nya ini tuh tinggi sekali, 231 fps. Lanjut di resolusi 1440p, turun menjadi rata-rata FPS-nya 151 fps dengan 1% low berada di 110 fps. Jika naikkan resolusi ke 4K, rata-rata FPS-nya menjadi 83 fps. Ya, ini masih di atas 60, jadi amanlah untuk dimainkan harian di resolusi 4K. Jika untuk main game seperti ini, suhu maksimum hanya berada di 80 derajat Celcius saja. Jadi masih aman jika menggunakan IO water cooler 240 mm seperti yang saya gunakan. Tidak hanya itu saja, saya coba merender video resolusi 1080p durasinya 4 menit di Adobe Premiere Pro 2015. Hanya memerlukan waktu sekitar 1,5 menit saja untuk menyelesaikan rendernya. Tapi suhu di sini menyentuh 81 derajat Celcius. Jadi masih oke lah jika menggunakan IO 240 mm. Jika kalian berencana ingin menaikkan ke 5,1 GHz, minimal, ya kalian ingat ya, minimal harus menggunakan IO 360 mm supaya prosesor lebih adem dan stabil. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang PC gaming seharga 41 juta ini? Ya, saya juga baru merasakan kemewahan atau performa komputer setinggi ini gitu kan. Biasanya saya pakainya yang kere-hore, yang seperti itu. Nah, untuk kalian yang udah mantengin dari awal sampai akhir, ada hadiah untuk kalian. Kalian ya lihat di sini saya pakai baju Aorus. Terus di sini saya juga akan bagikan t-shirt Aorus dan ada bantal mini ini. Wih, mantap. Bagaimana cara mendapatkannya? Gampang aja, kalian nanti tinggal saya akan simpan di deskripsi. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi sedikit atau bermanfaat sedikit untuk teman-teman di luar sana. Ya, gitu aja deh. Saya akhiri dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adhas, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.